Berkata As-Sayyid Al-Imam Salim bin Basri yang menulis daripada kitab Syajarah Al-Kubra Al-Alawiyyin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 590 Hijriah. Wa qala Al-Imam Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ibn Isa An-Nadir radhiyallahu anhu annahu hajara jadduhu Ahmad bin Isa wa ma'ahu ibnuhu Abdullah alladhi saghara ismahu ta'adduban ma'allah wa tawadduan ma'a ikhwanihi as-sufiyah. Dan hadirin sekalian, kemudian dituliskan daripada kitab rujukan ini disalinlah menjadi Syajarah Al-Alawiyah Al-Kubra, yaitu di zaman As-Sayyid Umar bin Abdurrahman As-Saggah, yaitu tahun 833 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang wafat pada tahun 895 Hijriah. Al-Imam Salim bin Basri mencatat tahun 854 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Memang sengaja saya tidak memaparkan penelaahan saya atau yang saya temukan dari video yang diunggah yang bersumber dari Naqobah Al-Ashraf Al-Kubra, Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf sebagai ketuanya. Ketika saya upload video tentang itu, saya ambil di bagian yang hitam putih. Memang sudah salah nyebut nama kitab. Tapi ada bagian terpenting, banyak komentar saya yang berbicara tentang itu. Angka 590 berkaitan dengan orang yang bernama Salim bin Bisri, sudah menulis kitab Asy-Syajarah Al-Kubra lil Alawiyyin. Artinya nasab ini sudah terdaftar sejak abad ke-6. 590. Bahkan di situ ada cerita hajaro jadduhu, ya. Kemudian di situ ada penjelasan bahwa ada anaknya yang bernama Abdullah, kemudian sohor ismahu, namanya ditasfir, ya. Tawadu'an li ashabi as-sufiyah, karena tawadu kepada teman-temannya yang sufi, sehingga menjadi Ubaidillah. Kenapa saya tidak membahas itu lebih dulu? Karena saya menunggu Ki Haji Imaduddin menanggapi itu. Karena ini perseteruan antar mereka berdua. Sehingga saya lancang kalau pertama kali bicara tentang itu. Walaupun saya sudah membaca, sudah menyimak, ini ada persoalan di sini. Dan setelah saya membaca tanggapan Ki Haji Imaduddin, ternyata tanggapan Ki Haji Imaduddin ini bisa saya sebut sebagai inkonsistensi. Kenapa? Karena Ki Haji Imaduddin justru mempertanyakan, kitab itu karya ulama nasab atau bukan? Salim bin Bisri ini ulama nasab atau bukan? Nah, ini agak aneh. Kenapa aneh? Karena di tulisan pertamanya Kiai Haji Imaduddin itu menegaskan bahwa cara mentelaah nasab bukan hanya dilihat dari kitab-kitab ulama nasab, tetapi kalau sudah 4 ke atas dicari dari informasi orang-orang yang berkaitan. Bapaknya, pamannya, kakeknya. Kalau masih 4 itu masih bisa secara lisan ke lisan, tapi kalau 4 ke atas biasanya dicari di catatan silsilah keluarga. Ba'alawi itu punya orang internal bernama Salim bin Bisri menulis. Kalau itu benar, sudah selesai berarti. Artinya sudah terjawab apa yang ingin ditanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin perihal keabsahan nasab. Walaupun tidak mesti harus ada ulama nasab. Kenapa? Karena atau dikonfirmasi oleh ulama nasab, atau juga bisa dengan cara ada manuskripnya. Dan Wali Songo seperti itu rata-rata, ada manuskripnya. Nanti saya bahas mengadu mana yang lebih kuat secara ilmiah, keabsahan nasab Wali Songo dan keabsahan nasab Ba'alawi. Tapi skip dulu soal itu. Jadi kita fokus di sini dulu. Jadi yang pertama sesuai dengan judul, Kiai Haji Imaduddin itu kalau mempertanyakan, misalnya itu ada, kitabnya itu ada, manuskripnya itu ada, benar-benar ditulis di tahun 590, yang nulis Salim bin Bisri. Kemudian masih ditanya, Salim bin Bisri ini ulama nasab apa bukan? Ini berarti menabrak teori sendiri. Sebelumnya sudah bilang, salah satu opsi menentukan isbat nasab itu atau menentukan nasab itu adalah catatan keluarga. Ini kan pas internal Ba'alawi mencatat nasab keluarganya sendiri. Kenapa harus ulama nasab yang mencatat? Apakah manuskrip itu kalau bukan ulama nasab yang menulis dianggap tidak ada? Ya kan repot. Apakah harus keluarga yang ahli nasab yang menulis? Kan enggak juga. Teorinya dari mana seperti itu? Nah, itu kan sudah mulai nampak. Saya bilang, saya sesuai dengan judul saya, Kiai Haji Imaduddin di sini berarti tidak konsisten.
Kalau telaah saya justru bukan mempertanyakan apakah itu layak dijadikan rujukan atau tidak. Tetapi saya menyimak videonya Habib Ali Zainal Abidin ini tidak konsisten. Di bagian akhir dia mengatakan bahwasanya Salim bin Bisri menulis kitab itu, menyalin kitab itu di tahun 854. Kemudian Al-Muhdor juga As-Sakron itu bahasanya setelah membaca rujukan-rujukan. Sebelumnya kan Habib Ali Zainal Abidin membacakan nama kitab-kitabnya, Al-Jundi lah sebagainya apa yang menyebut nama-nama nasabah Alawi. Kemudian lalu dari rujukan-rujukan itu disalin menjadi Asy-Syajarah Al-Kubra oleh Al-Muhdor. Kemudian dilanjutkan oleh As-Sakron. Sebetulnya kitab ini ditulisnya kapan? Kalau ditulisnya abad ke-9, apa kaitannya dengan tahun 590 itu? Namanya sama. Ketika pertama kali menyebut Salim bin Basri tahun 590. Kok tiba-tiba menyebut lagi Salim bin Basri tahun 854? Sebetulnya Asy-Syajarah Al-Kubra lil Alawiyin ini ditulisnya kapan? Itu yang saya bilang ada ta'arud ya. Ya mungkin miss cara menyebutkan tahunnya atau bagaimana. Makanya langkahnya yang paling tepat itu tunjukkan manuskrip catatan keluarga Ba'alawi yang paling tua. Kalau diragukan itu bisa diuji karbon ya. Benar nggak ini ditulis di tahun itu? Kalau sudah ini catatan keluarga, silsilah keluarga, ya itu sudah punya kekuatan sendiri. Nggak mesti itu harus dikonfirmasi oleh ulama nasab. Kenapa? Karena tidak semua ulama nasab itu akan menulis semua nama. Kemudian kenapa? Ini kritik pertanyaannya Ki Haji Imaduddin. Kenapa As-Sakron itu tidak menyebut kitabnya Salim bin Basri? Ya? Kenapa malah menyebut Al-Jundi? Yang pertama, ketika As-Sakron itu menyebut Al-Jundi, ini kan mencari penguat. Berarti dia sendiri sudah punya catatan keluarga, sudah membaca, sudah menulis, ya, sudah mencatat, lalu mencari tashih bahwa Ubaid ini adalah kok sama dengan Abdullah dalam kitabnya Al-Jundi. Begitu. Jadi posisi mencari sambungan Ubaid adalah kok sama dengan Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi. Maka untuk mengokohkan ditariklah nama Al-Jundi ke situ. Wa mimma fahimtu. Jadi pertanyaan utamanya itu sebetulnya Asy-Syajarah Al-Kubra itu ditulisnya kapan? Kalau itu ditulisnya benar-benar di abad ke-6, berarti seusia dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Artinya oke, dalam kitab nasab tidak terdaftar, tapi ada manuskripnya. Dan itu masih mendekati. Kalau kamu bilang, oh jangan-jangan kalau keluarga sendiri menulis nasabnya bohong. Wah sudah repot kalau begitu ya repot ya. Jadi dari sini kita akan memahami bahwasanya ini perdebatan yang agak rumit. Dan ketika saya melihat Habib Ali Zainal Abidin berbicara itu, ya ketika menyebut nama kitab-kitab yang penting, misalnya seperti yang dia bilang Asy-Syajarah Al-Kubra itu seharusnya itu ditontonkan. Halamannya berapa, kitabnya di mana? Karena kitab itu sepertinya wallahu a'lam dicetaknya di mana. Terus itu tulisan siapa? Statusnya apa? Sebagai kitab yang dicetak atau kitab internal keluarga? Semacam Asy-Syajarah ya, semacam pohon nasab yang ditulis sendiri. Kita ukur siapa yang menulis pertama kali. Abad ke-9 atau abad ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.